Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet Gateway. Pada kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah pengertian Internet Gateway, yang kedua fungsi Internet Gateway, yang ketiga jenis-jenis gateway, yang keempat kelebihan Internet Gateway, yang kelima kekurangan Internet Gateway, yang keenam cara kerja gateway dalam jaringan, yang terakhir adalah simulasi konfigurasi Internet Gateway di Cisco Packet Tracer. Yang pertama adalah pengertian Internet Gateway. Arti gateway adalah sebuah perangkat atau penghubung jaringan antara satu komputer dengan komputer lainnya, baik sesama komputer besar atau dari komputer besar ke komputer kecil. Gateway menghubungkan dua jaringan dengan protokol informasi atau komunikasi yang berbeda namun secara bersamaan. Selanjutnya adalah fungsi gateway. Fungsi gateway yang pertama adalah hardware sharing. Contohnya di sini yaitu penggunaan printer pada sebuah kantor. Seringkali di sebuah ruangan terdapat setidaknya satu printer. Dengan adanya sistem gateway, maka seluruh orang yang ada pada ruangan tersebut dapat menggunakannya. Fungsi yang kedua adalah sebagai protokol converting. Fungsi utama gateway yaitu menghubungkan berbagai jaringan meskipun menggunakan protokol yang berbeda. Nah, tugas gateway di sini memastikan bahwa meskipun protokolnya berbeda, namun tetap bisa terhubung dengan baik. Yang ketiga adalah memudahkan akses informasi. Setelah berhasil mengonversi protokol dan menyamakannya, fungsi gateway selanjutnya mempermudah akses terhadap informasi yang dibutuhkan karena komputer tersebut sudah saling terhubung dan dapat bertukar data. Yang keempat adalah membantu kinerja komputasi. Caranya yaitu dengan membagi atau memberikan tugas komputasi ke komputer lain yang memiliki jaringan sama ketika overload. Yang terakhir adalah pengaturan data yang mudah. Dengan adanya gateway dalam sebuah bisnis atau perusahaan yang menggunakan banyak komputer, maka akan memudahkan dalam integrasi atau organisasi data. Yang ketiga adalah jenis-jenis gateway. Jenis yang pertama adalah network gateway. Jenis pertama merupakan yang paling utama dari gateway, yaitu yang menyediakan interface antara dua jaringan berbeda yang beroperasi dengan protokol yang berbeda juga. Apabila terdapat gateway yang disebut tanpa diikuti nama jenisnya, maka bisa dipastikan jika itu adalah network gateway. Jenis yang kedua adalah cloud storage gateway, yang merupakan node jaringan atau server yang menjadi penerjemah dari permintaan penyimpanan dengan panggilan API hingga layanan cloud yang berbeda. Jenis cloud-nya sendiri diantaranya seperti REST atau Representational State Transfer dan SOAP atau Simple Object Access Protocol. Yang ketiga adalah IoT Gateway, merupakan penggabungan data sensor keseluruhan perangkat IoT. Kemudian dilakukan proses penerjemahan dua atau lebih protokol sebelum data dikirim ke jaringan layanan cloud. Yang keempat adalah VoIP Trunk Gateway. Jenis gateway ini bertugas memvalidasi pertukaran data antara perangkat PSTN dengan jaringan VoIP, sehingga memungkinkan pengguna PSTN atau Public Switched Telephone Network dapat tersambung dengan jaringan VoIP atau Voice over
internet protokol tanpa harus ada operator. Lalu selanjutnya, bidirectional gateway merupakan jenis gateway yang memungkinkan data bergerak menuju kedua arah yang berbeda. Itulah mengapa jenis ini juga dapat menjadi alat sinkronisasi. Adapun yang terakhir adalah unidirectional gateway. Berbeda dengan sebelumnya, jenis gateway terakhir ini data hanya bergerak ke satu arah saja. Jenis ini seringkali digunakan sebagai alat untuk pengarsipan. Selanjutnya adalah kelebihan internet gateway. Yang pertama adalah sebagai resource sharing. Berkat adanya gateway ini, jaringan komputer bisa saling berbagi sumber data. Misalnya saja, pengguna yang berjarak 150 km dari suatu data menjadi tidak kesulitan dalam penggunaan data karena seolah-olah data tersebut tidak jauh dari jangkauannya. Yang kedua adalah mempunyai reliabilitas yang tinggi. Dalam hal ini, jaringan komputer membuat kita mendapatkan keandalan tinggi dengan memiliki sumber penyediaan alternatif. Yang ketiga adalah lebih hemat biaya. Yang keempat adalah dapat digunakan untuk berbagi akses hardware. Dengan adanya fasilitas jaringan ini, maka alat yang bernama printer server pun digunakan. Sebuah printer laser berwarna yang memiliki harga yang sangat mahal, jadi dapat digunakan bersama-sama oleh 10 orang karyawan. Begitupun juga dengan scanner, plotter, dan alat lainnya. Selain kelebihan, internet gateway juga memiliki kekurangan tersendiri. Yang pertama, seperti pengembangan yang membutuhkan biaya tinggi. Untuk mengembangkan jaringan pastinya membutuhkan biaya yang lebih tinggi, seperti dalam pembelian perangkat keras, konsultasi rencana, dan layanan pendirikannya. Yang kedua adalah berbagi data yang tidak diinginkan. Data yang dibagikan bersama-sama tidak menjamin tidak terjadinya kebocoran. Apabila jika tidak ada operator jaringan yang mengatur, maka resiko kebocoran folder bersama semakin tinggi. Bahkan orang lain yang tidak memiliki hak juga dapat membaca file tersebut. Yang terakhir adalah rentan dengan metode peretasan. Tentunya hal ini bukanlah suatu yang baik. Jika sistem tidak dirancang dengan baik, maka sangat rawan terjadinya downtime jaringan dan dapat menghentikan pekerjaan. Selanjutnya adalah cara kerja gateway dalam jaringan. Secara umum, cara kerja gateway merupakan sebuah proses jaringan yang bisa terhubung sampai ke jaringan yang berbeda. Jaringan komputer biasanya memiliki setidaknya 2 atau lebih jenis gateway interface yang nantinya akan digunakan sebagai penghubung kedua jaringan tersebut untuk proses transfer data. Misalnya, ketika kamu hendak membuka sebuah website, web browser kamu akan melewati gateway yang nantinya akan memberikan arahan agar paket tersebut sampai ke tujuannya. Yang terakhir adalah simulasi konfigurasi internet gateway di Cisco Packet Tracer. Anda bisa melihat tutorial berikut ini untuk simulasi internet gateway di Cisco Packet Tracer.
Thank you.